KDM dilantik jadi gubernur Jawa Barat, memang ada kebijakan-kebijakan dari gubernur itu kepada daerah-daerah kabupaten kota mengenai soal study tour ya yang utama, dan juga ada beberapa hal yang memang dikritisi oleh KDM terkait kegiatan di luar pendidikan umum gitu loh ya, karena memang kalau kita mau melihat secara mayoritas ya Mas ya, di grup saya pun sebagai orang tua ya, anak-anak saya pun sekolah gitu, itu banyak sekali mayoritas dari para orang tua murid itu sebenarnya keberatan dengan ada kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler ya, di luar pendidikan, kegiatan belajar mengajar gitu loh. Karena memang dibebankan sejumlah biaya yang ini ya, yang akhirnya banyak beberapa orang tua izin dan atau mungkin tidak mengikuti kegiatan itu, tetapi memang seolah-olah dalam pihak sekolah itu ada pemaksaan. Nah, ini sebenarnya menjadi konsen dari pihak KDM kalau menurut pandangan saya secara pribadi. Ini kenapa yang akhirnya pembebanan biaya ya kepada orang tua murid secara mayoritas di Jawa Barat itu dilarang gitu loh oleh KDM seperti itu. Oke, Bang, mungkin kan ini dari Aura Cinta sendiri kan juga berkali-kali mengkritik ya Bang dari profil KDM, kinerja KDM. Mungkin Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya kalau Aura itu kan rame saat memang dia ini mengkritisi soal kebijakan normalisasi penataan aliran sungai gitu ya, yang dilakukan oleh KDM di Kabupaten Kota Bekasi, yang ternyata Aura ini terkena tempat tinggalnya itu ternyata kena di daerah aliran sungai yang memang sedang dilakukan normalisasi oleh pihak KDM kan begitu, yang akhirnya ya kritik ataupun ketidaksetujuan dari pihak Aura ini menjadi menjadi berita yang cukup ramai di media, yang akhirnya ya ada beberapa poin materi yang memang disampaikan Aura kepada KDM langsung kan ya, tetapi kalau menurut pandangan saya ini suara masyarakat Jabar ya, kalau memang betul di Jabar ya. Saya pun tinggal domisilinya di Kota Bogor, KTP saya saat ini Kota Bogor, tentunya saya adalah masyarakat Jabar juga Mas ya. Soal hak pilihan politik saya saat itu pilkada ya, itu rahasia saya kan begitu. Nah, tetapi dengan kebijakan KDM yang dimana dia menormalisasi banjir ya di daerah kota Kabupaten Bekasi ini sangat luar biasa dampaknya ya, yang ternyata ya yang seharusnya ini didukung oleh semua masyarakat Jabar termasuk Aura gitu loh. Tetapi kan orang kan punya pandangan macam-macam soal kesetujuan dan ketidaksetujuan kebijakan pemerintah. Tetapi kan poin dari KDM kalau menurut pandangan saya adalah betul-betul untuk ini bisa bermanfaat dan juga bisa mengatasi maksimal dari musibah banjir di Kabupaten Kota Bekasi gitu loh. Karena ternyata kan benar, semua aliran sungai Bekasi tidak sangat berfungsi sesuai dengan tempatnya gitu loh. Ya, ini akhirnya menjadi polemik yang sampai sekarang pun masih terus dikerjakan oleh pihak KDM dan juga jajaran Pemkab Bekasi Kota gitu loh. Tapi banyak begini Mas, ini eranya apa? Ini eranya digital. Tentunya kalau era digital kita bisa memaksimalkan era digital itu untuk kemanfaatan khalayak ramai. Ya, apa manfaat era digital kita ini dapat langsung semua lapisan ya yang tidak kita tahu tempat lokasinya. Dengan adanya era digital sekarang ini kita tahu Mas, kejadian di Papua yang mungkin di gunung, di bukit ya, ataupun di perkampungan yang jauh misalkan di daerah di Indonesia ini, dengan adanya era digital ini kita tahu Mas ya masalah di sana ya, dan itu kan rakyat Indonesia juga. Kalau kita bicara seluruh Indonesia, maka pemerintah pusat yang bertanggung jawab ya. Ada istilah kok di media kita sekarang, apa no viral no justice ya. Tapi kalau tidak viral ini tidak akan ada reaksi ataupun aksi dari para pemangku kepentingan ya. Dengan adanya era digital, maka momentum ya pejabat publik bisa memaksimalkan ya untuk berkarya untuk masyarakat banyak, dan KDM ini memanfaatkan gitu loh momentum era digital ini ya, agar dapat bisa memaksimalkan ya
informasi kebijakan pemerintah itu sampai betul-betul ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jabar seperti itu. Oke, Bang, tapi kan kalau melihat dari sisi konten nih, Bang, kan nggak semua konten mungkin disukai masyarakat Jabar dan lain sebagainya, itu seperti apa, Bang? Ya kalau bicara like or dislike ya Mas ya, suka tidak suka itu hak orang menilai. Ya, kalau pandangan saya secara pribadi, saat kita menjadi pejabat publik, saat kita diberikan tanggung jawab, ya, maka sudah pasti kita menerima ada yang memilih kita, ada yang tidak memilih kita, ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Pertanyaan kita sekarang yang harus kita sensus lah atau survei, mayoritasnya memilih siapa? Kalau bicara pemerintah daerah, Mas, kalau bicara pemangku kepentingan daerah, dalam hal ini KDM, ya, kalau kita lihat survei atau bahkan hasil pilkada di KPU Jawa Barat, hasil beliau dipilih oleh masyarakat Jabar cukup besar, ya. Kalau bicara mayoritas, dia bisa dikatakan memilih mayoritas warga Jabar untuk bisa KDM menjadi gubernur Jawa Barat. Maka kan kita bicara yang paling banyak suka siapa? Ya, tapi juga mohon maaf Mas, kita juga tidak bicara bahwasannya yang tidak memilih KDM adalah orang yang tidak suka sama KDM, tidak juga. Ya, ini bicara kalau kita bicara secara umum masyarakat ataupun manusia pada umumnya, kita pun dalam keluarga belum tentu anak kita setuju dengan kita, ya, istri kita setuju dengan kita, ya gitu kan, lingkungan kita atau tetangga kita setuju dengan kita. Kita sudah berbuat baik saja, mungkin saja orang penilaiannya kurang baik, ya. Ada sisi-sisi orang bisa menilai, ya, tapi bagi saya kalau kita punya mental kuat, Mas, semua penilaian manusia itu tidak kita butuhkan. Ya, selama kita bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, go ahead. Ya, kita tidak peduli penilaian dari masyarakat yang memang ini bicaranya rasa gitu loh. Tapi kalau kita menjadi pemangku kepentingan kita seorang pemimpin daerah, undang-undang mensyaratkan untuk melaksanakan tugas fungsinya, kita nggak bicara lagi suka nggak suka, Mas. Tapi kita tugasnya adalah melaksanakan itu untuk apa? Kebijakan kepada masyarakat. Apa? Bermanfaat program tersebut untuk betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi penilaian soal hal itu, kalau pandangan saya, ya, itu betul-betul kita abaikan dan kita tidak lihat gitu loh. Kita fokus dalam tugas kita yang sebenarnya sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu, Mas. Kita mungkin punya eranya. Saya waktu itu di era Soeharto itu ada pendidikan PMP ya, pendidikan moral Pancasila, ada penataran P4 gitu ya. Kalau mungkin di era-era tahun-tahun 80, 90 gitu ya, itu pasti dilakukan. Kenapa? Karena di situ ada budi pekertinya, di situ ada nilai-nilai nasional ya, nilai-nilai etika moral itu disampaikan dan itu diolah kepada tingkatan pendidikan di Indonesia. Tapi kalau diperhatikan oleh saya secara pribadi, pendidikan kita ini memang banyak perubahan-perubahan metodenya yang mungkin yang akhirnya anak-anak didik kita ini juga concern ya, bagi semua pihak ini tidak mendapatkan cukup pendidikan moral atau etik gitu loh, baik secara norma-norma budaya, agama, dan juga norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat kita, ini dimasukkan dalam kurikulum yang tepat gitu loh. Yang akhirnya apa? Masih banyak yang ternyata hasilnya ya, anak-anak didik kita ini tidak apa yang kita harapkan. Ya, karena kalau kita perhatikan Mas, waktu mereka beraktivitas itu sebenarnya lebih banyak di luar rumah dibandingkan rumah loh. Ya, apalagi sudah menjelang SMA. Ya, ini kan sudah cukup dewasa secara lahiriahnya. Ya, kalau bicara usia ini belum dewasa, karena bicara anak di bawah umur kategorinya 18 tahun ke bawah kan begitu, sampai SMA misalkan 17 tahun, maka masih anak-anak, kategori masih anak gitu ya, walaupun dia sudah kategori remaja. Nah, adanya kebijakan KDM ini mencari cara kalau menurut saya, karena pendidikan ini Mas udah ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Ini juga harus ada perubahan-perubahan yang mendasar kalau menurut saya, karena daerah pun tidak bisa sepenuhnya merubah ya metode pendidikan pembelajaran di sekolah-sekolah, yang akhirnya saya pikir KDM mengambil contoh itu ada di pemerintah Cina kalau tidak salah ya, di RRT Republik Rakyat Tiongkok itu
memiliki pendidikan yang dimana anak-anak sekolah itu tidak taat dan turut kepada peraturan di rumah. Ya akhirnya si orang tua ini membuat pelaporan kepada pemerintah daerahnya agar anaknya ini dididik, ya, yang memang mereka punya metodenya. Nah, saya lihat KDM mengambil, ya, mengadopsi kegiatan itu yang dimana manfaatnya, saya pikir banyak manfaatnya, Mas. Ya, ini kalau bicara like or dislike juga nanti berkembang juga, gitu kan. Tapi kalau bicara manfaatnya, kita nanti buktikan, Mas. Karena Bupati Purwakarta bersama KDM, Gubernur Jawa Barat, itu memulai perdana kegiatan ini. Ya, semua siswa-siswa, mungkin siswi juga gitu ya, yang memang kategori ada pengaduan dari orang tuanya karena tingkat kenakalannya cukup luar biasa. Karena kan ada kategorinya, Mas, yang kena narkoba, yang tawuran, yang merokok dan sebagainya kan, yang bukan semuanya, Mas, gitu loh. Tidak, jadi dikategorikan dan ini pasti ada asesmen, Mas. Saya punya keyakinan ini ada asesmen, ini nggak sembarangan. Kita juga nggak bisa dong, dia mungkin ikut-ikutan akhirnya dimasukkan dalam kategori tawuran misalkan atau nakal, kan kita nggak tahu juga. Namanya anak-anak siswa kan ya, saat di luar kan mereka berkerumunan lah gitu, yang sebenarnya ikut-ikutan saja. Ini juga kategorinya sudah asesmen dengan benar. Saya punya keyakinan dengan kegiatan perdana ini, kalau memang kita punya itikat baik untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita di Jawa Barat, khususnya KDM dan juga saat ini di Bupati Purwakarta, kita lihat nanti ya apakah dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan mereka dapat membentuk karakter baru yang lebih baik. Seharusnya ketika ini hasilnya baik, Mas, dan di asesmen hasilnya ini harus didukung dong. Ya, hal sesuatu yang baik ini harus kita dukung gitu loh. Nah, ini peranan penting partisipasi dari seluruh masyarakat Jabar seperti itu. Menurut Abang sendiri, kebijakan KDM sendiri sudah tepat untuk kedepannya sendiri, mungkin harapan dari Bang Temos seperti apa sih? Ya, kalau untuk kegiatan KDM kan tentunya ada beberapa prioritas ya. Salah satunya memang sarana-prasarana infrastruktur Jawa Barat ini banyak sekali juga, dan itu kan di dalam hierarki pemerintahan itu, Mas, tata urutannya juga itu tidak sepenuhnya kewenangan dari provinsi. Ada juga kewenangan dari pihak kabupaten kota, dalam hal ini wali kota dan kabupaten. Karena masing-masing memiliki kemandirian anggaran dari masing-masing APBD, kan begitu. Saya pikir prioritas dari KDM sesuai dengan kampanyenya. Kalau kita mungkin bisa buka kembali ya, itu adalah sarana prasarana Jawa Barat yang harus memang tidak ada lagi jalan-jalan yang berlubang, kan gitu ya. Tidak ada lagi sekolah-sekolah misalkan dalam pendidikan, prasarana sekolah pendidikan itu tidak layak dan patut ya. Prioritas perumahan dan permukiman ya, Jawa Barat itu senantiasa asri ya, bersahabat dengan lingkungan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Saya pikir beberapa kebijakan termasuk membebaskan ada pajak kendaraan ya saat itu kemarin, dan juga terakhir ini adalah normalisasi banjir. Jadi cara penanganan alternatif cepat yang dilakukan oleh KDM yang saya mengapresiasi ya. Akhirnya penyelesaian itu bisa terjadi gitu. Harapan saya ini lebih memprioritaskan kepada kekurangan-kekurangan dari masyarakat Jabar ya, tentunya bisa bermanfaat, berguna ya, dari kebutuhan masyarakat Jabar seperti apa ya, apakah soal pendidikannya ya, apakah peranan logistik yang memudahkan jalur usaha dari para pemangku usaha di Jawa Barat dimudahkan misalkan gitu ya. Kemudian pertanian ya memang mencukupi sebagai lumbung pangan untuk nasional juga. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat seperti itu. Ya, kalau bicara premanisme ini tidak identik dengan apa yang mungkin ramai di media ya, Mas. Jadi premanisme sama dengan ormas. Ini saya bantah ya, karena organisasi kemasyarakatan itu, Mas, itu ada undang-undangnya. Ya, negara melindungi, negara mengakomodir. Ini kan adalah ruang ya ekspresi warga negara untuk memberikan pendapat ya, baik secara pribadi ataupun kelompok. Maka ada undang-undangnya, Mas. Kalau di media materinya mengenai soal premanisme sama dengan ormas, ini harus kita bantah. Saya bantah secara clear, secara jelas. Karena memang kalau ormas, Mas, itu ada undang-undangnya.
sekarang bagaimana pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri selaku otoritas yang di atas, yang membina ya para ormas-ormas di seluruh Indonesia. Ya, kita nih sebenarnya masyarakat sudah tahu kok ormas-ormas mana saja ya yang mengganggu, yang ramai gitu ya, yang ya sedikit-sedikit kadang ada apa perselisihan di antara ormas ini. Ini nggak boleh centang-perentang semua disamakan dengan kegiatan atau tindakan premanisme. Ya, ini juga harus negara masuk, Mas. Ya, pemerintah daerah ini kan yang langsung di daerah yang di bawah yang merasakan. Maka premanismenya harus kita berantas karena itu tidak pidana, Mas. Ya, itu mengganggu ketertiban umum. Ya, itu melanggar hukum-hukum masyarakat yang ada. Ya, dia bisa mengganggu bahkan melukai, bahkan mengancam warga negara yang ada. Premanismenya kita pisahkan. Ya, jangan disamakan. Makanya saya sepakat ya, kalau premanisme ini ranahnya soal pidana, Mas. Kita berantas premanisme, ya. Tidak boleh hidup di Indonesia ini premanisme nih, Mas. Premanisme juga terjadi dengan baju-baju yang rapi, hati-hati juga, ya. Di luar baju-baju yang mungkin seolah-olah adalah kelompok-kelompok tertentu, ini saya nggak sepakat, ya. Premanismenya harus kita berantas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya. Tetapi ormas bukan diberantas, Mas. Ormas itu dibina oleh siapa? Oleh negara. Nah, inilah fungsi Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk bisa memilah dan memilih, ya, bimbingan teknis mengenai soal pembinaan yang benar terkait kegiatan organisasi masyarakat. Jangan sampai yang saat ini banyak di masyarakat kita lihat langsung, bahkan saya pun tahu langsung, Mas, ya, itu ormas membackingi kegiatan usaha. Ormas menghalang-halangi misalkan dalam konteks eksekusi pengadilan. Ini terjadi, Mas. Ormas ya misalkan membackup objek-objek tertentu gitu misalkan. Ya, ini ada ya di masyarakat. Bahkan ke kami pun demikian banyaknya. Ya, tetapi bila mana ini yang memang akhirnya melanggar hukum, itu tugas negara untuk membina. Bukan dibinasakan, beda, Mas. Kalau premanisme dibinasakan, tapi kalau ormas kita bina. Ya, saya punya keyakinan karena semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Tommy ini kan memang KB ya, untuk pria, gitu kan? Ya ini kan kewenangan dan juga hak privat dari warga negara, Mas. Ya, kegiatan itu ataupun aktivitas medis itu ada, ya, dibolehkan atas persetujuan pribadi kita. Mas yang mau pakai Tommy silakan, kan gitu. Itu nggak boleh kita menjadikan apa ya? Karena kalau itu menjadi masalah, ini harus ada payung hukumnya, ya. Dan ini pemerintah pusat. Misalkan gini, Mas, negara ini ternyata pertumbuhan ya tinggi gitu loh, maka harus kita tutup. Makanya KB kan cerita dulu program Soeharto cukup 2 anak saja, karena kita khawatir membludak ya pertumbuhan keluarga ya anak-anak gitu ya atau lahir itu tinggi seperti mungkin di China gitu. Tapi Jepang kan tidak ada, Mas. Cina, Korea, Jepang, Korea itu kan tingkat pertumbuhannya sangat di bawah, yang akhirnya tidak ada ya usia produktif. Nah, bicara itu kan kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan. Tapi kalau bicara kita di Indonesia, saya lihat ini lebih kepada masing-masing pribadi kita dalam kebutuhan rumah tangganya. Ya, kalau vasektomi itu masnya berkenan gitu kan, supaya mungkin tidak terlalu banyak cepat gitu pertumbuhannya dan mungkin mohon maaf pasangan kita subur gitu kan, ya itu kan kembali kepada masing-masing. Saya pikir ini ranah privat yang semua punya kewenangan pribadi masing-masing kita. Dan saya pikir negara nggak usah ikut campur gitu loh. Ya, dalam ruang privat, ya saya berharap Indonesia bisa memisahkan untuk tidak ikut campur langsung gitu loh.
terkait mengenai bagaimana kita bersikap, berlaku, bergaul, menetapkan bagaimana arah pandangan kita dalam keluarga, misalkan kita mau vasektomi atau tidak. Itu saya pikir itu kembali kepada pribadi-pribadi kita, masyarakat seperti itu. Berarti artinya Bang sendiri tidak setuju dengan kebijakan KDM yang vasektomi ini, Bang? Saya kurang setuju, Mas. Kalau itu dijadikan kebijakan pemerintah gitu ya. Karena ini saya pikir perlu pendalaman lagi asesmennya ya. Karena kan ini juga kita nggak tahu hearing dari para ahli ya, ahli medis ya di BKKBN juga. Ini kan terkait juga soal itu kan. BPS juga. Ini kan harus pemerintah ini, Mas, pengkajiannya harus stakeholder. Semua pihak. Jadi KDM jangan juga gitu ya. Ini memutuskan secara langsung atau menggulirkan suatu isu itu tanpa dibahas, dikaji dengan baik. Karena beda, Mas, pemerintah dengan usaha swasta, apalagi kita pribadi perorangan, itu berbeda. Pemerintah itu memiliki alat yang bisa dipaksa oleh dirinya itu kepada semua masyarakat, ya. Makanya supaya ini betul-betul bermanfaat, maka kajian keputusan kebijakan tadi ini benar-benar harus betul gitu loh. Maksudnya harus tepat, harus diuji, harus semua stakeholder yang terlibat agar tidak ada lagi kritik ya, tidak ada lagi